Haleluya! Shalom, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. David Sumampo, dalam tayangan Papi David Menyapa, episode ke-47 dengan tema Fenomena Metusala. Adapun nas Alkitab pembimbing kita terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 21, 25 sampai ke 27 yang meriwayatkan tentang Metusala. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian dikatakan firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Lewat pembacaan Alkitab tersebut, maka dapat dilihat ada sebuah fenomena yang menarik yang saya istilahkan sebagai fenomena Metusala sebagai berikut. Yang pertama, Metusala adalah generasi keturunan Adam yang tercatat paling lama usianya, yaitu 969 tahun. Yang kedua, semua generasi keturunan Adam dimulai dari Set dan semua anak cucu cicit keturunannya yang sulung dimulai dari Enos anaknya Set, kemudian Kenan anaknya Enos, lalu Mahalaleel anaknya Kenan, selanjutnya Yared anaknya Mahalaleel, kemudian Henok ayahnya Metusala, dan Lamek anaknya Metusala. Kesemuanya wafat sebelum Metusala, terkecuali Henok yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Yang ketiga, ketika Metusala wafat, maka terjadilah peristiwa air bah itu, yaitu peristiwa meluapnya air sehingga menenggelamkan seluruh bumi. Sesungguhnya itulah makna dari namanya Metusala, di mana kematiannya akan disusul dengan bencana yang menyebabkan kematian penghuni bumi. Yang keempat, bencana air bah bisa ditandai sebagai kiamat bumi yang pertama yang terjadi pada zaman purbakala, di mana kehidupan di bumi dimusnahkan dengan air bah. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat ditarik dari fenomena Metusala ini. Mari disimak baik-baik berikut ini. Yang pertama, bukan kebetulan kalau Metusala menjadi manusia yang berusia paling lama hidupnya di bumi, 969 tahun. Bahkan usianya lebih lama daripada Adam, bapa leluhurnya, sebagai manusia pertama di bumi. Sesungguhnya Tuhan sengaja memberikan Metusala berusia panjang demi memberikan waktu dan kesempatan kepada umat manusia di bumi pada masa itu agar mau bertobat dari dosa-dosanya. Sebab nama Metusala memiliki makna adanya sebuah peringatan dari Tuhan akan datangnya hari penghukuman atas seluruh bumi pada hari kematiannya. Tetapi sayangnya umat manusia pada zaman itu tidak peduli kecuali Nuh dan keluarganya. Kita tidak tahu apakah masih ada figur seperti Metusala yang akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini sebagai peringatan akan datangnya hari kiamat yang kedua bagi bumi. Kiamat yang akan menghancurkan bumi dengan api, bukan dengan air bah lagi. Sebab sudah ada tanda pelangi di langit yang akan mencegah Tuhan menenggelamkan seluruh bumi dengan air bah. Semoga gereja Tuhan menjadi generasi Nuh akhir zaman yang selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Yang kedua, generasi anak cucunya, cicitnya Adam yang hidupnya saleh, semua diselamatkan dari musibah air bah. Mereka semua diselamatkan dengan cara diwafatkan sebelum datangnya air bah, kecuali Henok yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Dimulai dari Set anaknya Adam, lalu Enos anaknya Set, kemudian Kenan anaknya Enos, lalu Mahalaleel anaknya Kenan, selanjutnya Yared anaknya Mahalaleel, kemudian Henok ayahnya Metusala, dan Lamek anaknya Metusala. Kesemuanya wafat sebelum Metusala, terkecuali Henok yang terangkat hidup-hidup ke surga. Tuhan meluputkan mereka dari hari penghukumannya dengan terlebih dulu mewafatkan mereka. Mungkin itu juga yang akan terjadi di akhir zaman menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, di mana akan ada banyak anak Tuhan yang hidupnya saleh diwafatkan Tuhan terlebih dulu, agar mereka semua tidak mengalami kengerian kiamat kedua yang akan menimpa bumi. Sebab itu, mulai dari sekarang, marilah kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa terluputkan ketika tiba hari penghukuman itu datang. Yang ketiga, selain diluputkan melalui kematian,
ada juga yang tidak mengalami kematian, tetapi justru diluputkan dalam keadaan yang hidup. Mereka adalah Nuh dan keluarganya. Nuh adalah anak dari Lamek. Nuh merupakan cucunya Metusalah. Nuh dan keluarganya dipelihara dan dilindungi Tuhan. Ketika air bah menenggelamkan seluruh bumi, agar mereka terluputkan, Tuhan menyuruh mereka membuat bahtera, sehingga kehidupan mereka dan binatang-binatang terpelihara di dalam bahtera Nuh. Mari kita persiapkan diri kita sedari sekarang. Kita dan keluarga kita, seisi rumah kita, gereja kita, dan semua yang kita layani, agar bisa seperti Nuh dan keluarganya dalam konteks akhir zaman ini. Siapkan bahtera rohani kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertumbuh menjadi dewasa dan kian sempurna, disempurnakan. Sehingga kita ketika tiba saatnya hari penghukuman datang di zaman akhir ini, jika ternyata kita masih hidup, maka kita akan terluputkan daripadanya, seperti Nuh dan keluarganya yang terluputkan dari air bah pada zaman purba. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika tiba saatnya hari Tuhan yang dahsyat itu datang, maka kita semua sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Mari bersama saya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini lewat tema fenomena Metusalah, supaya kami diingatkan bahwa kami harus mempersiapkan diri kami Tuhan sedari sekarang untuk menyambut hari Tuhan yang dahsyat itu, ketika penghukuman Tuhan datang atas seluruh bumi. Seperti di zaman Nuh, Tuhan datang menghukum bumi dengan air bah, dan di zaman akhir ini Tuhan akan datang menghukum bumi dengan api, seperti yang sudah Engkau nubuatkan dalam firman-Mu. Biarlah kami mempersiapkan diri kami seperti Nuh mempersiapkan bahtera, maka kami pun juga mempersiapkan bahtera rohani kami. Kami, keluarga kami, gereja kami, semua orang yang kami layani, orang yang kami kasih, mempersiapkan diri kami semua untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan kami semua bisa diluputkan dan diselamatkan dengan cara Tuhan yang ajaib menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami bisa bangun bahtera rohani kami seperti yang Tuhan kehendaki, hidup yang saleh dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan melalui tema fenomena Metusalah yang sudah kita dalami bersama. Silakan diberikan like dan bagikan kepada keluarga dan sahabat semuanya, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Bersama saya, Pendeta Dr. Jeffrey Sumampo dan tim multimedia GPD BKI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Haleluya. Shalom.